Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengawasi secara ketat peredaran hoaks serta politik uang di masa tenang pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu mewaspadai penyebaran hoaks di media sosial, juga politik uang yang berpotensi terjadi di masa tenang pemilu 2024. Bawaslu meminta pihak yang mengetahui terjadinya praktik itu agar segera melapor untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu juga menggandeng PPATK dan kepolisian untuk mewaspadai politik uang di masa tenang pemilu dengan modus baru, yaitu pemberian melalui uang digital. Kemudian kampanye di media sosial kami sudah bekerja sama dengan platform, tapi khususnya untuk hoax dan juga pelanggaran kampanye hitam dan lain-lain, ya fitnah suku, agama, ras, itu kami sudah bekerja sama dengan platform dan juga Kominfo. Dan media sosial tentu walaupun sulit kemudian karena pengawasan media sosial kalau di dalam peraturannya itu 20 akun yang terdaftar. Padahal itu kan tadi sudah disebutkan, ini bukan yang terdaftar. Oleh sebab itu, kami akan meningkatkan kerjasama lagi dengan teman-teman Kominfo, khusus pengawasan di karena teman-teman Kominfo punya kemampuan dan kewenangan untuk melakukan pengawasan di media sosial yang beredar. Kami masih ada lapor dari informasi dari PPATK yang kalau terjadi hal demikian pasti kan melalui rekening itu. Namun sekarang belum terinformasikan kepada kami. Kemudian juga uang digital ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Uang digital tidak boleh. Misalnya kasih e-money, terus itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Kemudian pengawasannya tentu akan melibatkan teman-teman. Lebih lanjut kita berbincang dengan Pak Puadi, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selamat sore, Pak Puadi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Puadi, hari kedua masa tenang, apa sejauh ini evaluasi dari Bawaslu, termasuk kalau kita lihat banyak alat peraga kampanye yang harus diturunkan oleh Satpol PP, bukan oleh pemasangnya. Ya, jauh sebelum masa tenang berlangsung, Bawaslu sudah berkoordinasi untuk bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan Satpol PP, kemudian KPU dan Pemda, ya, pemerintah kota setempat, karena dalam melakukan pengawasan di masa tenang, khususnya dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Bahwa seharusnya alat peraga kampanye secara mandiri diturunkan dan ditertibkan oleh masing-masing peserta pemilu. Ketika alat peraga kampanye ditertibkan oleh Bawaslu, kemudian KPU dan atau Satpol PP, itu artinya sudah ada dalam ranah penertiban alat peraga kampanye yang melanggar. Jika sudah begitu, APK yang ditertibkan oleh kami tidak bisa lagi diambil oleh peserta pemilu. Nah, sampai hari ini pemungutan suara Bawaslu berkomitmen untuk terus melakukan upaya pengawasan, kemudian penindakan, termasuk dalam proses penertiban APK terlebih dahulu, yang tak kalah potensial terjadi adalah politik uang. Nah, terjadi di masa tenang. Nah, kami akan selalu melakukan upaya pencegahan terhadap hal tersebut karena konsekuensi oleh pidana pemilu seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 523 ayat 2 di Undang-Undang Pemilu. Demikian. Baik, iya menarik tadi mengenai politik uang disampaikan juga harus mewaspadai modus baru menggunakan uang digital. Seperti apa Bawaslu mengantisipasi hal tersebut, Pak Puadi?
Ya, pertama kan kita perlu lihat dulu apakah ini informasi awal ya berkaitan tentang hal tersebut ya. Paling tidak bahwa hal tersebut ketika ada informasi awal Bawaslu tetap harus melakukan penelusuran. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini pelanggaran atau tidak. Sehingga dari proses penelusuran tersebut maka prosesnya dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Sehingga setelah dilaporkan dalam laporan hasil pengawasan, apakah ini masuk dalam pintu temuan, sehingga jika masuk dalam ranah pintu temuan, maka Bawaslu meregistrasi untuk dimintai klarifikasi terhadap hal tersebut. Jika masuk informasi tersebut datang dari laporan, masyarakat melaporkan, maka sebagaimana diatur di Perbawaslu 7, kita punya waktu untuk melakukan kajian awal. Apakah dari laporan informasi tersebut memenuhi ketersyaratan formulir material atau tidak. Sehingga dipandang perlu ketika memenuhi syarat formulir material, maka Bawaslu mengklarifikasi tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Lalu jika memang ditemukan adanya pelanggaran atau ditemukan ada serangan fajar, apa sanksi yang diberikan oleh Bawaslu, baik untuk peserta Pilpres ataupun Pileg? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi di atas oleh saya bahwa konsekuensi dari politik uang yang terjadi di masa tenang ini kan diatur di dalam pasal 327 ayat 1 di Junto Pasal di 523 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Konsekuensi terburuknya adalah pidana, penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, sedari awal memang Bawaslu sudah melakukan yang namanya apa yang disebut pendidikan, pengawasan, partisipasi berkaitan tentang kepada lapisan masyarakat, termasuk juga tokoh masyarakat, mahasiswa. Mereka memang harus diinformasikan, disosialisasikan tentang bagaimana ketika adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang mengarah kepada pidana pemilu tersebut. Oke. Ya, Pak Puadi, sebelumnya Bawaslu juga mengungkap adanya sejumlah TPS yang rawan terjadi pelanggaran. Variabel apa saja sebenarnya yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut? Bawaslu telah melakukan dan memetakan terhadap TPS ya, tempat pemungutan suara rawan. Hal tersebut sebagai langkah satu antisipasi kemudian gangguan atau hambatan di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Hasilnya ini terdapat 7 indikator yang banyak terjadi. Hal tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan kemudian ada 22 indikator yang diambil dari sedikitnya di 36.137 kelurahan dan kota di 33 provinsi. Variabel TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, berkaitan tentang apa yang disebut penggunaan hak pilih yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah keamanan atau riwayat kekerasan dan atau juga intimidasi. Dan yang ketiga kaitannya dengan kampanye atau politik uang atau ujaran kebencian di sekitar TPS. Nah, kemudian yang keempat kaitannya juga dengan netralitas TNI, Polri, kemudian ASN, kepala desa, atau juga perangkat desa. Dan kemudian juga yang kelima adalah logistik atau riwayat, kaitannya dengan riwayat kerusakan, kemudian kelebihan, kemudian kaitannya dengan kekurangan, kelebihan tertukar, dan keterlambatan. Dan yang keenam berkaitan tentang lokasi di TPS sulit dijangkau. Dan ini juga sebuah permasalahan termasuk juga kaitannya dengan jaringan listrik dan internet. Oke, Pak Puadi, Bawaslu juga mencatat ada sejumlah pelanggaran menjelang hari pemungutan suara.
Bahkan tercatat ada 347 pelanggaran. Ini yang paling banyak pelanggarannya dalam bentuk seperti apa, Pak Puadi? Ya, baik berkaitan tentang pelanggaran bahwa per 10 Februari tahun 2024 Bawaslu memang sudah menerima 962 laporan dan 465 temuan yang didapat kemudian dari 387 laporan dan 396 temuan yang diregistrasi. Nah, bahwa hasil penanganan pelanggaran berjumlah 408 pelanggaran dan 278 bukan pelanggaran, serta ada 100 yang sedang dalam proses penanganan. Untuk jenis pelanggaran, Bawaslu mencatat bahwa terdapat 26 pelanggaran administrasi, kemudian 14 dugaan tindak pidana, dan ada 232 pelanggaran etik dan 95 pelanggaran hukum lainnya. Nah, bahwa Bawaslu terus melakukan upaya pencegahan melalui apa yang disebut sosialisasi dan kerjasama, kemudian juga dilakukan bersama dengan stakeholder terkait, kemudian juga menurunnya jumlah pelanggaran ini juga merupakan satu harapan Bawaslu dalam upaya pencegahan yang dilakukan. Nah, terlebih juga Bawaslu juga bersiap untuk melakukan penanganan pelanggaran apabila terjadi peristiwa yang terdapat adanya dugaan pelanggaran di dalamnya. Seluruh pelanggaran ini sudah diberikan sanksi oleh Bawaslu? Ya, berkaitan tentang sanksi, tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika dalam proses, karena memang kaitannya dengan jenis pelanggaran itu ada pelanggaran kaitannya dengan pelanggaran administrasi, ketika masuk ke ruang pelanggaran administrasi melalui proses persidangan, maka outputnya adalah putusan. Nah, sehingga ada mekanisme, tata cara, prosedur yang berkaitan tentang hal yang tidak sesuai dengan mekanisme prosedur, maka masuk di ruang pelanggaran administrasi, sehingga keluarlah putusan berkaitan tentang pelanggaran administrasi. Nah, ketika hadir berkaitan tentang adanya pelanggaran pidana, maka masuknya di ruang sentra penegakan hukum terpadu. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bawaslu mencatat bahwa terdapat 26 pelanggaran administrasi, kemudian 14 dugaan tindak pidana, ada 232 pelanggaran etika dan 95 pelanggaran hukum lainnya. Nah, ini yang sudah dicatat dan dalam masih proses, sehingga Bawaslu tetap berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi dan kerjasama bersama dengan stakeholder. Demikian. Baik, terima kasih Pak Puadi, anggota Bawaslu sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Pak Puadi.